Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi sahri sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak jenuh-jenuhnya kita selalu membacakan rasa syukur kita atas segala limpah nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap diri kita, sehingga alhamdulillah dalam kesempatan saat ini kita bisa bergabung kembali di channel Al-Mu'awanah, dan mudah-mudahan kita selalu memperoleh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam kita haturkan terhadap baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama keluarga dan para sahabatnya. Moga-moga kita selalu memperoleh daripada bimbingan dan syafaatnya mulai dari dunia sampai kelak nanti di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah Al-Mu'awanah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kembali tentang pembahasan kitab Tanqihul Qaul, di mana dalam season saat ini kita sampai kepada pembahasan bab yang ke-15, yaitu tentang fi fadilatis sunnah, tentang keutamaan daripada ibadah sunnah. Karena dalam ibadah ini ada dua, yaitu ibadah wajib yang sebelumnya sudah saya sampaikan, dan yang kedua adalah ibadah sunnah sebagai tambahan bagaimana untuk memperkaya kita atas pahala-pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Dan bahkan ada yang mengibaratkan bahwa ibadah sunnah itu juga yang akan melengkapi daripada ibadah fardu yang kita laksanakan. Contohnya ketika bagaimana kita melaksanakan sholat fardu yang 5 rakaat, yang pada pembahasan sebelumnya saya sampaikan, Anda ada kekurangan-kekurangan. Mungkin saja kita kurang khusyuk, bacaan kita kurang bagus, sujud kita kurang baik, maka disitulah akan ditambal dan akan disempurnakan oleh ibadah-ibadah sunnah. Namun jangan sampai kita terjebak dengan fadilah-fadilah yang ada di ibadah sunnah itu sendiri, sehingga ia sampai meninggalkan yang wajib, lalu ia terlena dengan ibadah sunnah tentang fadilah-fadilahnya. Karena tetap ibadah wajib nilainya akan lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kecuali ada 3 ya ibadah sunnah yang akan mengalahkan daripada ibadah wajib. Pertama adalah ketika kita membaca salam. Membaca salam hukumnya sunnah, tetapi menjawab salam wajib, tetapi pahalanya lebih besar kita yang melaksanakan sunnah, yaitu adalah membaca salam ketimbang daripada menjawab salam yang hukumnya adalah fardu kifayah. Lalu yang kedua, wudu. Kalau kita wudu setelah masuk waktu, itu hukumnya adalah wajib. Tetapi ketika kita wudu sebelum masuk waktu, itu hukumnya adalah sunnah. Dan itu lebih besar pahalanya kita wudu sebelum masuk daripada waktu sholat. Karena kelak nanti pun juga di yaumil qiyamah, sinar seseorang itu akan diukur bagaimana ia tentang
memperhatikannya waktu sholat. Ada yang sinarnya kelak nanti seperti bintang. Itu orang-orang yang bagaimana ketika itu datang waktu sholat, ia langsung tinggalkan apapun jenis pekerjaannya demi untuk mengerjakan daripada yang namanya sholat 5 waktu. Lalu ada yang kelak nanti sinarnya di yaumil qiyamah, di padang mahsyar seperti bulan. Itu seseorang yang bagaimana ketika adzan dikumandangkan dia sudah mempunyai wudu. Nah inilah sehingga orang yang berwudu sebelum masuk waktu sholat, walaupun itu hukumnya sunnah, itu yang lebih nilainya besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ada yang seperti matahari sinarnya kelak nanti, itu adalah orang-orang ketika adzan dikumandangkan ia sudah duduk berada di masjid, berada di tempat sholat. Lalu yang ketiga yang akan mengalahkan ibadah wajib adalah ketika seseorang bisa membebaskan hutang. Karena menunggu kemampuan seseorang akan bayar hutang itu hukumnya wajib, dan membebaskan hutang itu hukumnya sunnah. Tetapi membebaskan hutang seseorang itu pahalanya lebih besar daripada menunggu kapan ia akan mampu membayarnya. Jamaah al-mu'awanah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu seperti tadi, yang bagaimana berpendapat bahwasanya ketika seseorang melaksanakan sholat sunnah adalah untuk menyempurnakan daripada kekurangan-kekurangan yang ada dalam sholat wajibnya, sebagaimana diutarakan oleh Rasulullah SAW tentang kelebihan sholat sunnah. Sholat sunnah rawatib qobliyah ba'diyah yang dimuakkadkan ada 12 rakaat. Ini dalam hadis beliau, man shalla fil yomi wal lailah isna ta'asyarata raka'atan tatawu'an banallahu lahu baitan fil jannah. Artinya man shalla fil yomi wal lailah, barang siapa yang sholat dalam sehari semalam 12 rakaat tatawuan dengan sholat sunnah, banallahu lahu baitan fil jannah, maka Allah akan bagaimana membangunkan satu rumah kelak nanti di dalam surga. Nah ini yang dikatakan sunnah muakkad, sunnah rawatib yang mengikuti daripada sholat wajib. Sebelum subuh 2 rakaat, sebelum zuhur 2 rakaat, setelah zuhur 2 rakaat, sebelum asar 2 rakaat, sebelum maghrib, setelah maghrib 2 rakaat, lalu setelah isya juga 2 rakaat. Maka itulah yang berjumlah 12. Maka Allah akan membangunkan bagi orang tersebut surga, rumah di dalam surga bagi orang yang mendawamkan mengamalkan 12 rakaat sholat sunnah. Apalagi ditambah dengan sholat sunnah yang lain, di mana di siang hari ada yang namanya sholat duha. Sholat duha seringkali disebut sama orang, dijuluki daripada sholatul ghina, sholat yang memang akan mendatangkan daripada rezeki. Karena doa di dalam sholat duha itu sendiri bagaimana tentang permohonannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang rezeki yang akan didatangkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun bukan itu saja, Rasulullah SAW menjelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, in sholaita duha rak'ataini lam tuktab minal ghafilin.
Karena sholat duha ini sekurang-kurangnya adalah 2 rakaat dan sebanyak-banyaknya adalah 12 rakaat. Nah, sehingga barang siapa yang sholat duha 2 rakaat, maka ia tidak akan tercatat sebagai orang yang lalai. Jadi ketika kita meninggalkan sholat duha, tidak mengerjakan 2 rakaat saja, tergolong orang yang lalai. Untuk bagaimana terhindar kita tercatat dari orang yang lalai, setidak-tidaknya kita melaksanakan duha 2 rakaat. Karena sholat duha ini pas di seperempatnya di siang hari. Waktu yang sangat utama adalah ketika jam 9. Lalu ketika seseorang mampu lagi menambah au arba'an 4 rakaat, maka saat itu kutibta minal muhsini, ia akan dicatat sebagai orang-orang yang berbuat kebaikan. Tidak saja tergolong orang yang lalai, tetapi orang yang tidak lalai tetapi tercatat juga ia sebagai orang yang selalu berbuat baik ketika ia sholat duha sampai 4 rakaat. Lalu ketika dia menambah lagi au sittan, dia menambah dengan 6 rakaat, kutibta minal qanitin, dia akan tercatat, kau akan dicatat sebagai orang-orang yang selalu berdiri dalam sholat, orang yang selalu mengerjakan sholat, rajin mendirikan sholat. Ketika kita mampu melaksanakan sholat sampai 6 rakaat di sholat duha. Au thamaniyah, atau dia mampu menambahkan lagi sampai 8 rakaat, kutibta minal faizin, maka dia akan dicatat sebagai orang yang akan memperoleh kemenangan, memperoleh kebahagiaan ketika ia mampu sampai 8 rakaat. Au asra, atau dia bertambah lagi karena kenikmatan yang ia peroleh dalam sholat, sehingga sholat duha di siang hari itu, di pagi hari itu, sampai dia memperoleh 10 rakaat. Lam tuktab alaika dzalikal yaum dzanbun, dan ia tidak akan dicatat atasmu di hari itu satu dosa. Betapa ia akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan-perbuatan yang akan mendatangkan dosa, dari perbuatan-perbuatan yang maksiat. Ketika ia di pagi hari sudah membentengi dengan sholat duha 10 rakaat. Dan ketika dia sampai di ujung, karena paling banyak sholat duha adalah 12 rakaat. Ketika itu in sholaitaha sanata syarata rakaatan banallahu laka baitan fil jannah. Ketika dia sampai di ujung mampu melaksanakan juga 12 rakaat sholat duha, maka Allah akan membangunkannya bagaimana rumah kelak nanti di surga. Sehingga mudah-mudahan jamaah al-mu'awanah kita diberikan kemampuan untuk menambah ibadah-ibadah wajib kita dengan ibadah-ibadah sunnah, sehingga menjadi pundi-pundi bekal kita untuk di hari kelak nanti di akhirat. Semoga ibadah sunnah, ibadah wajib dan ibadah sunnah kita selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimaafkan atas segala kekurangan-kekurangan dalam pelaksanaan ibadah, sehingga kita tidak tergolong orang yang merugi. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan dalam sesi pertemuan saat ini. Insyaallah di lain waktu saya akan sambung kembali dengan bab yang ke-16 tentang keutamaan daripada berzakat atau bersedekah. Mohon maaf atas segala kekeliruan dan kekurangan. Inilah sekelumit tentang ibadah-ibadah sunnah. Masih banyak ibadah-ibadah yang lain, sunnah-sunnah yang lain, dan insyaallah di lain kesempatan saya akan sampaikan. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.